Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa semua ya. Tadi saya Iya, mohon maaf Waalaikumsalam. ya diundur ya jadi jam 8 karena tadi saya masih di perjalanan pulang. Hari ini kelompok berapa ya? 8 ya? Mbak Mbak tadi. 3 dan 4, Bu. Berarti Jam berapa? kelompok Kelompok berapa? 3 dan 4 kalau di kelas kami. Oke, Mbak Priyanka. 3 dan 4 ya, berarti sekarang kelompok 3. Oke, waktu dan layar saya berikan kepada kelompok 3. Tengok-tengok tiket kita, Bu. Ya, sudah terlihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Muti dan teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Untuk kelompok kami sendiri ada 21 anggota, yaitu saya sendiri Satria Wahyu Prayoga, lalu nanti ada dilanjutkan dengan Kak Husnul Amalia, lalu Kak Ratna Ramadanti Putri Sutoto, lalu Kak Zakia Kusuma Wardani, lalu Kak Alivia Siti Khairunisa, lalu Kak Alvin, lalu Kak Muhammad Sifatu Saza, lalu Kak Rizka Agustin, Kak Maulana Pramana Hasanuddin, Kak Iputu Raditya Kameswara, Kak Khairul Fadli, Kak Agil Surya El Shifa Ahmadi, Kak Agnes Janus, Kak Edo Afrizal Tarigan, Kak Haura Salma Nur Husna, Kak Salamah, Kak Tiar Abdul Basit, Kak Lutfi Fazri, dan terakhir Kak Gilang Adi Satria. Selanjutnya adalah tujuan, tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu agar mahasiswa memahami bagaimana menyusun laporan keuangan konsolidasian ketika entitas induk tidak memiliki 100% saham anak perusahaan. Materi ini menekankan pengakuan kepentingan pengendali, penyesuaian eliminasi akun antar perusahaan, serta penyajian laba rugi dan ekuitas secara tepat dalam laporan konsolidasi. Kompetensi yang ingin dicapai yaitu kemampuan untuk menganalisis struktur kepemilikan, menghitung bagian laba rugi yang menjadi hak induk dan KNP, serta membuat jurnal eliminasi konsolidasi dengan benar. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perbedaan perlakuan akuntansi ketika kepemilikan induk kurang dari 100%, sehingga laporan keuangan grup tetap andal dan sesuai prinsip akuntansi konsolidasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, latar belakang dan alasan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan berkembang dengan cara membentuk atau mengakuisisi perusahaan lain, sehingga tercipta struktur kelompok usaha atau sering disebut grup yang terdiri dari perusahaan induk dan perusahaan anak. Struktur ini muncul karena beberapa alasan. Yang pertama adalah ekspansi dan diversifikasi usaha. Perusahaan induk seringkali mendirikan atau membeli perusahaan lain untuk memperluas lini bisnis, memasuki pasar baru, atau mendiversifikasi risiko usaha tanpa harus menggabungkan operasional secara langsung. Lalu yang kedua, tujuan bisnis dengan mendirikan entitas anak yang terpisah, risiko kegagalan atau kewajiban hukum pada satu unit tidak serta-merta membebani seluruh grup. Lalu, dalam konsolidasi pajak, laba rugi dari anak perusahaan akan digabungkan dengan laporan keuangan induk untuk tujuan penghitungan pajak. Dengan demikian, penggabungan ini memberikan kesempatan untuk mengurangi beban pajak yang dikenakan pada masing-masing entitas yang tergabung. Lalu, kombinasi bisnis, struktur grup memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan strategi pajak dan menyesuaikan diri dengan regulasi yang berbeda di berbagai yurisdiksi dan sektor.
Lalu yang terakhir, pengendalian tanpa kepemilikan penuh. Perusahaan induk dapat memperoleh pengendalian atau kontrol atas entitas lain melalui kepemilikan mayoritas atau melalui mekanisme pengendalian lain seperti hak suara, perjanjian kontraktual, atau pengendalian atas dewan direksi. Lalu tujuannya adalah laporan keuangan konsolidasi disusun karena kebutuhan untuk menyajikan posisi keuangan dan kinerja operasional grup usaha sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Meskipun secara hukum terdiri dari beberapa entitas terpisah, kebutuhan transparansi informasi dan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Lalu akan dijelaskan oleh teman saya. Siapa selanjutnya, Mbak? Mbak Izin Husnul. Ibu, untuk share screen-nya belum bisa, sebentar ya Ibu. Oke. Baik, selanjutnya next. Untuk selanjutnya, pengertian anak perusahaan dengan kepemilikan kurang dari penuh beserta karakteristiknya. Kak Satria boleh minta tolong next slide-nya. Baik, selanjutnya adalah pengertian anak perusahaan dengan kepemilikan kurang dari penuh beserta karakteristiknya. Anak perusahaan dengan kepemilikan kurang dari penuh adalah perusahaan yang dikendalikan oleh induk perusahaan, tetapi kepemilikan sahamnya kurang dari 100%, sehingga sebagian saham dimiliki oleh pihak luar atau non-induk. Karakteristiknya yang pertama, adanya pemilik lain selain induk perusahaan, yaitu struktur kepemilikan saham tidak sepenuhnya dikuasai oleh induk, melainkan dibagi dengan pihak eksternal. Yang kedua, induk perusahaan tetap mengendalikan anak perusahaan untuk menentukan arah kebijakan strategis, operasional, dan keuangan anak perusahaan secara dominan. Yang ketiga, konsolidasi tetap dilakukan meskipun kepemilikan induk kurang dari 100% dengan penyesuaian untuk kepentingan non-pengendali. Yang keempat, pembagian laba antara induk dan kepentingan non-pengendali, laba bersih anak perusahaan dibagi sesuai proporsi kepemilikan induk dan kepentingan non-pengendali secara adil dan transparan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya membahas tentang konsep pengendalian dan hubungan antara pengendalian dengan persentase kepemilikan. Jadi menurut PSAK 65 adopsi dari IFRS 10,
Menjelaskan bahwa suatu investor dikatakan mengendalikan atau kontrol suatu entitas apabila memenuhi 3 unsur utama. Yang pertama itu power, yaitu investor memiliki kekuasaan untuk mengarahkan aktivitas relevan. Yang kedua adalah variable returns, yaitu investor memiliki hak atau terekspos terhadap imbal hasil yang bersifat variabel. Imbal hasil tersebut dapat berupa dividen, kenaikan nilai investasi, maupun manfaat ekonomi lainnya. Unsur yang ketiga adalah linkage, yaitu investor memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaan yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi besar imbal hasil yang diterima. Jadi ketiga unsur ini harus saling berkaitan agar dapat dinyatakan terdapat pengendalian. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan presentasi kepemilikan saham, secara umum terdapat 3 kategori. Yang pertama, apabila kepemilikan saham lebih dari 50%, investor pada umumnya memiliki pengendalian terhadap perusahaan sehingga wajib menyusun laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua, apabila kepemilikan berada pada kisaran 20-50%, investor umumnya hanya memiliki pengaruh yang signifikan, bukan pengendalian. Oleh karena itu, investasi dicatat menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, apabila kepemilikan kurang dari 20%, investor pada umumnya tidak memiliki pengaruh signifikan. Dalam kondisi ini, investasi diakui dan diukur sesuai dengan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Namun, demikian penting untuk dipahami bahwa persentase kepemilikan bukanlah satu-satunya dasar untuk menentukan adanya pengendalian. Jadi PSAK 65 lebih menekankan pada substansi hubungan antara investor dan investor. Sebagai contohnya, apabila kepemilikan saham kurang dari 50%, tetap dapat memiliki pengendalian apabila terdapat hak kontraktual, hak suara potensial yang substansif, atau kemampuan mengendalikan aktivitas yang relevan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah mengenai kepentingan non-pengendali atau biasa kita sebut dengan non-controlling interest. Sebenarnya apa sih kepentingan non-pengendali gitu ya? Jadi kalau misalkan kita menjelaskan dengan mungkin sedikit bahasa bayi gitu ya. Jadi kepentingan non-pengendali ini adalah pemilik saham minoritas. Gampangnya seperti itu. Contoh, misalkan ada sebuah perusahaan, di sini ada perusahaan induk dan perusahaan induk ini dimiliki oleh seseorang, anggap si A. Nah, si A ini tidak sebenarnya memiliki saham ini secara mayoritas, tapi nggak semuanya gitu. Si A ini hanya memiliki porsi sebesar 80% aja, sementara si B yang mungkin ini menjadi pemegang saham minoritasnya itu hanya memiliki sebesar 20%. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung kepentingan non pengendali ini adalah bagian ekuitas yang dalam entitas anak tidak dimiliki secara langsung oleh si entitas induknya. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar ketika membuat laporan konsolidasian dapat menampilkan angka yang wajar untuk ekuitas. Kenapa ekuitas? Karena di dalam laporan konsolidasian, NCI ini akan berpengaruh di ekuitas. Kenapa? Karena nanti ketika pembagian modal otomatis 80% akan dimiliki oleh A, sementara 20% akan dimiliki oleh B. Jadi biar porsi dari kepentingan non pengendali ini lebih transparan. Seperti itu. Jadi kurang lebih contoh singkatnya terkait kepentingan non pengendali seperti itu. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Izin melanjutkan slide selanjutnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai metode pengukuran kepentingan
non-pengendali atau non-controlling interest. NCI ini adalah bagian kepemilikan pada anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Jadi walaupun induk memiliki kendali atas anak perusahaannya, tetap ada sebagian kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham lain. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan konsolidasian, bagian tersebut tetap harus diakui sebagai kepentingan non-pengendali. Dalam proses akuisisi, terdapat dua metode untuk mengukur NCI ini. Yang pertama itu fair value method. Pada metode ini, NCI diukur berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Karena seluruh nilai perusahaan diperhitungkan, maka goodwill yang dihasilkan disebut full goodwill. Metode kedua itu adalah proportionate share method. Pada metode ini, NCI diukur berdasarkan proporsi kepemilikannya atas aset neto teridentifikasi atas anak perusahaannya. Akibatnya, goodwill yang diakui hanya sebagian besar yang dimiliki oleh induk, sehingga disebut partial goodwill. Next. Pada slide ini ditunjukkan contoh sederhananya, misalnya perusahaan induk mengakuisisi 80% saham anak perusahaan dengan imbalan sebesar 800 juta, nilai aset neto teridentifikasi 100 juta, dan nilai wajar NCI 180 juta. Jika menggunakan fair value method, maka goodwill ini dihitung dengan menambahkan imbalan yang dialihkan dan nilai wajar NCI, kemudian dikurangi nilai wajar aset neto. Hasilnya itu goodwill sebesar 80 juta. Sedangkan proportionate share method, goodwill ini dihitung dengan mengurangkan imbalan yang dialihkan dengan bagian induk atas aset neto teridentifikasi. Pada contoh ini hasilnya juga 80 juta. Namun perlu dipahami bahwa dalam praktik hasil kedua metode tidak selalu sama. Perbedaannya muncul karena pada fair value method, goodwill mencerminkan nilai seluruh perusahaan termasuk bagian NCI. Sedangkan pada proportionate share method, goodwill ini hanya mencerminkan bagian yang dimiliki oleh perusahaan induk. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya siapa? Baik, selanjutnya ini mengenai perhitungan biaya perolehan investasi dan penentuan goodwill pada kepemilikan yang kurang dari 100%, di mana kalau misalkan kita bisa bilang goodwill ini apa sih? Goodwill ini kan bayangannya itu lebih ke nilai sebuah perusahaan. Misalkan nilai perusahaan itu 800 juta, tapi kemudian kita membeli perusahaan itu dengan fair value sebesar 900 juta. Artinya 100 juta ini dapat kita anggap sebagai goodwill, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mendefinisikan secara bahasa yang lebih jelas, maka goodwill itu adalah biaya perolehan investasi yang merupakan jumlah imbalan yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi, di mana hal ini diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi berdasarkan PSAK 22. Nah, ini mungkin hubungannya akan lebih banyak dengan teman-teman appraisal ya, atau teman-teman valuer yang lebih mengerti ini mengenai hal tersebut. Nah, kemudian komponen imbalan apa aja sih yang dialihkan? Yang pertama tentunya ada kas dan setara kas yang dibayarkan. Yang kedua, nilai wajar aset non-kas yang dialihkan. Yang ketiga, nilai wajar instrumen ekuitas yang diterbitkan. Yang keempat, kewajiban yang timbul atau diambil alih oleh pengakuisisi. Yang kelima, imbalan kontingensi pada nilai wajar, dengan catatan bahwa biaya terkait akuisisi, terkait misalkan jasa hukumnya itu kan udah jelas pasti ada ya, konsultannya, due diligence-nya, penilai publiknya, dan lain-lainnya itu akan diakui sebagai beban pada periode yang berjalan. Jadi bukan menjadi sesuatu yang menambah biaya perolehan dari investasi ketika terjadi akuisisi tersebut. Nah, contoh perhitungannya kayak gimana? Misal, ada PT Induk mengakuisisi 80% saham dari PT si anak. Nah, kas yang dibayarkan itu 680 miliar, sementara nilai wajar saham yang diterbitkan itu 120 miliar, sehingga total biaya perolehan investasinya itu adalah 800 miliar. Nah, itu yang disebut dengan goodwill-nya. Kemudian,
eh rumus untuk menghitung goodwill ini adalah boleh next slide. Ya, rumus dari penghitungan goodwill ini adalah imbalan yang dialihkan ditambah dengan nilai NCI atau tadi kepentingan non pengendali gitu ya, dikurang nilai wajar aset neto teridentifikasi, di mana terdapat dua metode. Yang pertama itu adalah metode fair value dan yang kedua adalah proportionate share gitu. Di mana dengan metode satu namanya juga fair value gitu, nilai wajar gitu. NCI ini atau kepentingan non pengendali ini akan diukur pada nilai wajar tanggal akuisisi, sehingga goodwill akan dihitung penuh yang mencakup porsi milik NCI maupun pengakuisisi. Sementara untuk yang proportionate, di mana NCI atau kepentingan non pengendali akan diukur sebesar proporsi kepemilikannya atas nilai wajar aset neto yang teridentifikasi, dan goodwill di sini hanya diakui untuk porsi pengakuisisi saja. Seperti itu. Nah, ini contohnya masih sama kayak case sebelumnya, di mana PT Induk ini memiliki 80% saham dari PT si anak. Nah, nilai wajar aset yang teridentifikasi di PT anak itu adalah 900 miliar. Seperti itu. Nah, misalkan kita breakdown dulu komponennya. Di sini ada imbalan yang dialihkan sebesar 80%, nilai NCI-nya sebesar 20%, dan di situ ada total nilai wajar, nilai wajar aset neto teridentifikasi, di mana kalau misalkan pakai fair value di situ imbalan yang dialihkannya adalah 800 miliar. Karena 80% dari saham gitu kan ya. Nah, NCI-nya itu adalah 20%, 20%. Nah, berarti nilai wajarnya itu adalah si 190 miliar itu. Sehingga total nilai wajarnya adalah 800 tambah 100, 190, 990. Nah, nilai wajar aset neto yang teridentifikasi itu adalah 900 miliar. Sehingga goodwill-nya di sini adalah 90 miliar ini. Gitu. Jadi, bahasa bayinya nih, ibaratnya ini perusahaan sebenarnya harganya 800 miliar nih, tapi karena ada nilai tambah, orang rela nih membayar sebesar 990 miliar gitu ya. Sehingga goodwill-nya adalah 90 miliar. Maaf, nilai perusahaannya di sini adalah 900 miliar maksudnya. Nah, tapi orang rela membayar 990 miliar, sehingga goodwill-nya itu adalah si 90 miliar itu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang partial goodwill, maka di sini imbalan yang dialihkannya 800 miliar tetap. Nah, nilai NPK-nya itu adalah 180 miliar. Kenapa? Karena 20% itu akan dikalikan dengan 900 miliar, yang mana itu merupakan nilai wajar aset neto teridentifikasi, sehingga total nilai wajarnya itu adalah 980 miliar. Nah, makanya goodwill-nya jadi 80 miliar. Balik lagi, perusahaan sebenarnya harganya 900 miliar nilainya, tapi dibayar 980 miliar. Berarti kan 80 miliarnya ini adalah si goodwill-nya itu, seperti itu. Mungkin penjelasan mengenai materi ini sekian, dapat dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya contoh perhitungan goodwill beserta ilustrasi sederhana. PT Tresnojoyo membeli 80% saham PT Aurora seharga 960 juta pada tanggal akuisisi. PT Aurora memiliki nilai wajar aset sebesar 1 miliar 500 juta dan liabilitas sebesar 400 juta. Total nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 20% yaitu 240 juta. Langkah-langkah perhitungan goodwill adalah sebagai berikut. Langkah pertama, yaitu menghitung nilai wajar aset bersih PT Aurora. Dengan rumus nilai wajar aset bersih sama dengan nilai 1 miliar 500 juta dikurangi 400 juta. Nilai wajar asetnya jadi 1 miliar 100 juta. Langkah yang kedua yaitu menghitung goodwill. Goodwill kurang dari kepemilikan penuh dihitung dengan menggunakan fair value method, yaitu metode yang menggunakan nilai wajar kepentingan non pengendali sehingga goodwill mencerminkan nilai untuk keseluruhan perusahaan. Goodwill dihitung dengan rumus nilai pembelian induk atau nilai imbalan ditambah NCI dikurangi nilai wajar aset bersih. Goodwill sama dengan 960 juta ditambah 240 juta dikurangi 1 miliar 100 juta. Jadi goodwill-nya adalah 100 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya ini mengenai kertas kerja konsolidasi gitu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai pengertiannya, fungsinya, strukturnya, dan komponennya. Sebelum memasuki lebih dalam, kita ke pengertiannya dulu. Nah, kertas kerja konsolidasi ini apa sih? Kertas kerja, namanya kertas kerja, berarti ibaratnya ini adalah coret-coretannya gitu. Nah, fungsinya apa? Untuk mengkonsolidasi agar sesuatu itu tidak terhitung atau tercatat double gitu ya. Contoh, misalkan ada uang ayah dan anak. Kalau misalkan uang ayah itu dicatat Rp100, kemudian uang anak dicatat sebagai Rp20. Kalau misalkan kita jumlahin mentah-mentah berarti kan 120, tapi ternyata di dalam komponen itu ternyata ada uang ayah yang hasil minjem ke anak gitu. Nah, itu kan nggak bisa tuh kehitung 2 kali ya kan. Nah, makanya ada kertas kerja konsolidasi untuk menghapuskan hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pengertian secara textbooknya, berarti kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu administratif yang bukan merupakan catatan resmi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan masing-masing entitas dalam kelompok usaha. Di mana kertas kerja itu tidak menggantikan pembukuan perusahaan induk maupun anak perusahaan. Penyesuaiannya ini hanya dibuat di dalam kertas kerja untuk tujuan pelaporan konsolidasi saja. Nah, fungsi utamanya, balik lagi, tadi menggabungkan laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan, menyediakan tempat pencatatan jurnal eliminasi konsolidasi. Ketiga, menghapus transaksi dan saldo antar entitas. Keempat, menghasilkan kolom saldo konsolidasi sebagai dasar laporan keuangan. Dan yang terakhir, mendokumentasikan seluruh proses konsolidasi secara transparan. Boleh next slide? Nah, di next slide ini kita bakal berbicara mengenai struktur kertas kerja konsolidasi. Oke. Nah, yang pasti di sini akun-akunnya itu ada mengenai laporan laba rugi ya, kemudian ada neraca di situ dan ada neracanya ada aset dan ada neraca ekuitas tentunya gitu ya. Nah, kemudian di situ dibagi lagi, ada yang perusahaan induk, kemudian ada perusahaan anak, kemudian di situ ada eliminasi debitnya, eliminasi kreditnya, baru hasil konsolidasinya. Nah, di bagian eliminasi debit sama eliminasi kredit, ini di bagian di mana kita coret-coretannya. Nah, penyesuaiannya itu di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan ada misalkan perusahaan induk ada investasi ke perusahaan anak, atau perusahaan anak ada minjem duit dari hasil dari perusahaan induk. Nah, hal-hal kayak gini kan nggak boleh kehitung 2 kali gitu ya. Makanya di situ ada eliminasi debit sama eliminasi kredit untuk menyesuaikan hal-hal tersebut biar tidak terjadi penghitungan ganda. Nah, kalau misalkan udah disesuaikan, maka hasilnya nanti akan ada di bagian konsolidasi. Nah, semua itu apa yang dihitung di kertas kerja itu mengenai laporan laba ruginya dan neracanya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya oke, nah balik lagi, ini komponen kertas kerjanya ini sama aja sih penjelasannya kayak tadi ya, dimana tadi kalau misalkan kita lihat di kertas kerjanya sebelah bagian paling kiri itu komponennya ada laporan laba rugi, kemudian di situ di laporan laba rugi itu isinya apa? Pendapatan dan beban dari masing-masing entitas, kemudian eliminasi pendapatan dari ekuitas, dan hasilnya adalah laba bersih dari konsolidasi gitu ya. Nah, sebagaimana laporan laba rugi pada umumnya gitu ya. Nah, kemudian laporan saldo laba di sini akan tertera saldo awal dari saldo laba perusahaan induk, kemudian ditambah dengan laba bersih konsolidasi, dan akhirnya dikurangi dengan dividen perusahaan induk, sehingga hasilnya adalah saldo laba akhir konsolidasi. Seperti itu. Nah, di bagian neraca, di sini tentunya untuk neraca bagian aset, itu akan ada gabungan aset induk dan aset dari perusahaan anak. Tentunya setelah dieliminasi antar perusahaan. Nah, di bagian neraca yang liabilitasnya, itu ada gabungan liabilitas perusahaan induk dan anak. Bagian ekuitasnya di situ hanya tertera ekuitas induk ditambah kepentingan non pengendali. Jadi NCI ekuitasnya sebagaimana tadi udah jelaskan gitu ya. Apa bedanya apa yang membedakan NCI dengan induk? Nah, itu kan tadi efeknya ketika di laporan konsolidasi adalah di bagian ekuitasnya. Nah, disinilah ekuitas induk akan dipisahkan dengan kepentingan non pengendali. Jadi bukan ekuitas induk plus anak, tapi ekuitas induk plus kepentingan non pengendali, seperti itu. Baik,
Mungkin penjelasan mengenai kertas kerja konsolidasi sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Tapi sebelumnya mohon maaf, kondisi saya kurang pas karena sedang di pinggir jalan, tapi saya harus menunaikan kewajiban saya terhadap kelompok. Yang berikutnya, izin Ibu dan teman-teman, terkait dengan jurnal eliminasi investasi terhadap ekuitas anak perusahaan. Nah, ini mengapa perlu eliminasi? Jadi kita harus melihat dulu bahwasanya ini terjadi masalah yang bernama double counting. Nah, seperti yang kita tahu, jika laporan ini digabung tanpa eliminasi, maka akan ada dua dampak. Yang pertama itu adalah akun investasi pada anak, yaitu di neraca induknya, itu adalah representasi yang sama. Kemudian dari akun ekuitasnya di anak ataupun di neraca anak juga akan mengakibatkan aset yang sama itu dihitung dua kali. Hingga dengan adanya hal ini, maka laporan saja menjadi tidak wajar. Ketika kita sudah mengetahui masalahnya, maka solusi yang kita berikan adalah eliminasi. Salah satunya adalah menghapus atau saling menghapus. Ada 4, paling tidak. Pertama, akun investasi pada anak perusahaan. Kedua, akun-akun ekuitas anak perusahaan seperti modal saham, saldo laba, dan sebagainya yang terkait. Kemudian yang ketiga, pendapatan dari investasi anak itu sendiri, yaitu dinamakan metode ekuitas. Dan yang terakhir itu adalah dividen antar perusahaan. Nah, dengan adanya jurnal eliminasi ini, maka hasilnya nanti adalah laporan konsolidasi itu akan mencerminkan satu entitas ekonomi tunggal. Next. Nah, dari sini, dari tabel ini, kita bisa melihat bahwasanya saya ngomong jurnal itu seperti apa. Kita bisa melihat di jurnal E1 dan E2, Ibu dan juga teman-teman. Jurnal eliminasi dasar ini ada metode ekuitas. Nah, ketika kita bisa melihat eliminasi pendapatan ekuitas dan dividen, maka pendapatan dari investasi anak berupa ekuitas itu kita debit. Sementara berupa akun dividen yang diumumkan di anak perusahaan dan juga investasi pada anak perusahaan itu kita masukkan ke kredit. Lalu di jurnal E2 ini kita mengeliminasi saldo investasinya dan juga ekuitas anak. Kita bandingkan. Jadi pada saat tanggal akuisisi dan seterusnya kita bisa lihat di slide bahwasanya baik modal saham, saldo laba, selisih penilaian atau goodwill jika ada, dan saya pertegas saldo laba anak perusahaan ini adalah awal periode ya, itu kita masukkan ke debit, dan untuk yang dikredit adalah tentu saja akun investasi pada anak perusahaan dan juga kepentingan non pengendali itu sendiri. Lanjut. Nah, sebagaimana untuk memperdalam pemahaman kita bersama bahwasanya apa sih jurnal eliminasi itu, kita bisa berikan contoh seperti ini. Ketika PT Induk memiliki 80% saham pada PT Anak dengan harga perolehan 800 juta, dan ekuitas PT Anak saat akuisisi itu ternyata 1 miliar. Dengan rincian modal saham 600 juta, saldo laba 400 juta, dan tidak ada goodwill atau selisih nilai wajar. Nah, penghitungan KNP-nya itu kita bisa lihat bahwasanya dengan porsi KNP 20%, maka tinggal 20% dikali 1 miliar. Itulah KNP pada tanggal akuisisi, yaitu sebesar 200 juta. Nah, 200 juta ini selisihnya itu adalah 800 juta. Itu adalah bagian induk, yaitu sebesar proporsinya adalah 800 juta. Lalu bagaimana dengan jurnalnya, yaitu terkait dengan nilai aktualnya, maka mudah saja modal saham dan saldo laba itu kita debit masing-masing 600 juta dan 400 juta. Lalu investasi pada PT Anak dalam kurung induknya dan juga kepentingan non pengendali yang 20% itu masing-masing 800 juta dan 200 juta kita taruh di sisi kredit seperti itu. Lanjut. Ya, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang eliminasi akun investasi, modal saham, saldo laba, dan akun ekuitas lainnya. Nah, kita pertama harus mengetahui kenapa akun investasi pada anak perusahaan dan modal saham anak perusahaan harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Pertama, akun investasi pada anak perusahaan yang dicatat oleh induk perusahaan sebenarnya mencerminkan hak induk atas aset bersih atau ekuitas anak perusahaan. Dalam metode ekuitas, nilai investasi ini akan berubah
mengikuti bagian laba atau rugi yang diperoleh anak perusahaan, serta pembagian dividen. Oleh karena itu, akun investasi tidak boleh tetap disajikan bersama ekuitas anak perusahaan karena keduanya mempresentasikan nilai ekonomi yang sama dan dapat menyebabkan double counting. Kemudian modal saham anak perusahaan. Dalam laporan konsolidasi, modal saham anak harus dieliminasi 100%, bukan hanya sebesar persentase kepemilikan induk. Hal ini karena dari sudut pandang konsolidasi, induk dan anak perusahaan dipandang sebagai satu entitas ekonomi, sehingga modal saham anak merupakan ekuitas internal yang tidak lagi ditampilkan secara terpisah. Nah, di sebelah sisi kanan slide dijelaskan prinsip eliminasinya. Nilai investasi induk dihitung berdasarkan persentase kepemilikan terhadap ekuitas anak. Jika terdapat pemegang saham lain, maka bagian tersebut diakui sebagai kepentingan non-pengendali atau KNP yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, bukan sebagai liabilitas. Boleh dilanjutkan? Next slide. Nah, pada slide ini kita akan membahas perlakuan saldo laba anak perusahaan dalam proses konsolidasi. Ya, yang perlu dipahami adalah bahwa saldo laba dibedakan menjadi dua, yaitu saldo laba sebelum akuisisi dan saldo laba setelah diakuisisi. Nah, yang pertama saldo laba sebelum diakuisisi. Ini merupakan laba yang sudah dimiliki anak perusahaan sebelum diakuisisi oleh induk. Karena laba tersebut sudah menjadi bagian dari nilai ekuitas saat proses pembelian saham, maka nilainya telah diperhitungkan dalam harga perolehan investasi. Oleh sebab itu, pada saat menyusun laporan konsolidasi, saldo laba sebelum akuisisi harus dieliminasi seluruhnya melalui jurnal eliminasi E2 dan tidak boleh muncul lagi sebagai saldo laba konsolidasi. Sedang untuk saldo laba setelah akuisisi, ini berasal dari aktivitas usaha anak perusahaan setelah menjadi bagian dari grup perusahaan. Berbeda dengan saldo laba sebelum akuisisi, laba ini merupakan hasil operasi grup sehingga tetap diakui dalam laporan konsolidasi. Nah, bagian laba yang menjadi hak induk akan menambah saldo laba konsolidasi melalui pengakuan pendapatan investasi dengan metode ekuitas dan jurnal eliminasi S1. Nah, sementara itu apabila terdapat pemegang saham non pengendali, maka bagian laba akan diakui sebagai penambah kepentingan non pengendali atau KNP dalam kelompok ekuitas. Next slide. Kemudian kita akan membahas kepentingan non pengendali atau KNP dan akun ekuitas lainnya. KNP adalah bagian ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Misalnya jika induk memiliki 80% saham anak perusahaan, maka 20% sisanya merupakan hak pemegang saham lain. Nah, hak tersebut tetap harus diakui dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai bagian dari ekuitas. Kemudian terdapat beberapa akun ekuitas yang perlu diperhatikan dalam proses eliminasi. Yang pertama, modal saham anak perusahaan. Dalam konsolidasi, modal saham anak selalu dieliminasi penuh atau 100% karena dari sudut pandang grup, modal tersebut merupakan ekuitas internal. Sementara itu, bagian yang menjadi hak pemegang saham non pengendali akan disajikan sebagai KNP. Kemudian yang kedua, saldo laba anak perusahaan. Perlakuannya berbeda tergantung kapan laba tersebut terbentuk. Saldo laba sebelum akuisisi dieliminasi seluruhnya, sedangkan saldo laba setelah akuisisi dibagi sesuai persentase kepemilikan antara induk dan KNP. Kemudian yang terakhir agio saham atau OCI yaitu Other Comprehensive Income dan akun ekuitas lainnya. Akun-akun ini juga dieliminasi dalam proses konsolidasi, kemudian dialokasikan eh, kepada induk dan KNP sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya tentang pembagian laba bersih antara perusahaan induk dan kepentingan non pengendali. Jadi dalam laporan keuangan
konsolidasian laba bersih yang dihasilkan oleh anak perusahaan tidak seluruhnya menjadi hak perusahaan induk. Hal ini karena sebagian kepemilikan anak perusahaan mungkin dimiliki oleh pihak lain, ya kan. Namun sebelum laba tersebut dibagi, terdapat satu langkah yang sangat penting yaitu melakukan penyesuaian terhadap laba bersih anak perusahaan. Penyesuaian ini dilakukan untuk menghilangkan seluruh dampak transaksi antar perusahaan seperti penjualan antar perusahaan dalam grup, laba yang belum terrealisasi maupun transaksi internal lainnya. Sesuai dengan literatur akuntansi keuangan lanjutan seperti Barker di Kava, laba bersih anak perusahaan tidak boleh langsung dibagi berdasarkan angka yang terdapat pada laporan keuangan masing-masing perusahaan. Laba tersebut harus terlebih dahulu disesuaikan agar hanya mencerminkan laba yang benar-benar dihasilkan oleh transaksi dengan pihak di luar kelompok usaha. Jadi setelah seluruh penyesuaian dilakukan, barulah laba bersih anak perusahaan dibagi secara proporsional berdasarkan persentase kepemilikan. Adapun rumus utama pembagian laba, yaitu laba kepentingan non-pengendali sama dengan persentase kepemilikan non-pengendali dikalikan dengan laba bersih anak perusahaan yang telah disesuaikan. Jadi sebagai contoh, apabila kepentingan non-pengendali memiliki kepemilikan sebesar 20% dan laba bersih anak perusahaan setelah penyesuaian dari 500 juta, maka bagian laba yang menjadi hak kepentingan non-pengendali adalah 20% kali 500 juta, yaitu 100 juta. Sementara itu, sisa sebesar 400 juta menjadi bagian diatribusikan kepada perusahaan induk. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian laba dalam laporan keuangan konsolidasian harus didasarkan pada laba anak perusahaan yang telah disesuaikan dan dibagikan sesuai dengan presentasi kepemilikan masing-masing pihak. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak. Untuk slide selanjutnya ini, pada bagian saya akan menjelaskan mengenai perlakuan dividen serta pengaruhnya terhadap kepentingan non-pengendali dalam konteks anak perusahaan yang dimiliki itu kurang dari kepemilikan penuh. Nah, pertama-tama di sini kita perlu menyamakan persepsi dulu mengenai dividen anak perusahaan. Dalam akuntansi, dividen yang dibagikan oleh anak perusahaan itu bukanlah beban, melainkan pengurangan saldo laba. Nah, dari kacamata konsolidasi, perlakuan dividen ini terbagi menjadi dua nasib. Yang pertama itu porsi dividen yang masuk ke induk perusahaan itu harus kita eliminasi total. Kenapa? Karena dianggap hanya transfer internal. Ibarat kayak pindah uang dari satu kantong kanan ke kantong kiri dalam satu grup. Lalu yang kedua, sebaliknya, porsi dividen yang dibayarkan kepada kepentingan non-pengendali atau pemegang saham minoritas dianggap sebagai aliran kas keluar yang nyata kepada pihak eksternal grup. Boleh slide selanjutnya? Pada slide selanjutnya, apa sih pengaruh pembagian dividen ini terhadap akun kepentingan non-pengendali di laporan konsolidasi? Secara sederhananya, pembagian dividen oleh anak perusahaan akan mengurangi nilai ekuitas kepentingan non-pengendali. Logikanya begini, ketika anak perusahaan membagikan dividen aset bersih, mereka yaitu contohnya kas, otomatis berkurang karena dipakai untuk membayar kepentingan pemegang saham minoritas. Karena aset bersih anak perusahaan menyusut, maka nilai klaim atau hak kepentingan non-pengendali atas anak perusahaan tersebut di laporan posisi keuangan konsolidasian juga harus ikut diturunkan. Selanjutnya, untuk mengaplikasikan konsep tadi, rekan-rekan di sini bisa melihat format jurnal eliminasi pada slide ini. Bisa kita perhatikan pada sisi kredit, akun dividen diumumkan oleh anak perusahaan dikreditkan sepenuhnya. Kita mengeliminasi seluruh dividen anak perusahaan di saat yang sama. Porsi dividen untuk kepentingan non-pengendali ini secara otomatis akan mengurangi saldo akun kepentingan non-pengendali pada kertas kerja konsolidasi. Kesimpulannya, pembagian dividen kepada kepentingan non-pengendali tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasian, tetapi secara langsung mengurangi nilai investasi atau ekuitas kepentingan non-pengendali di laporan posisi keuangan. Demikian penjelasan dari saya. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan
terkait dengan perubahan saldo kepentingan dan pengendali dari periode ke periode. Untuk mengetahui perubahan saldo kepentingan dan pengendali, itu ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah saldo awal dari NCI atau non-controlling interest. Merupakan nilai NCI pada awal periode, biasanya berasal dari periode sebelumnya atau saat akuisisi. Yang kedua adalah bagian laba atau rugi anak perusahaan. Jika anak perusahaan memperoleh laba, maka NCI akan bertambah sesuai proporsi kepemilikannya. Sebaliknya, jika rugi, maka NCI akan berkurang. Yang ketiga adalah dividen kepada pemegang saham non pengendali. Dividen yang dibagikan kepada pihak non pengendali akan mengurangi saldo NCI. Yang terakhir adalah penyesuaian lain jika ada, misalnya selisih revaluasi, koreksi kesalahan, atau perubahan kebijakan akuntansi. Next slide. Untuk rumus sederhana untuk perubahan saldo kepentingan dan pengendali adalah secara umum saldo akhir NCI dihitung sebagai berikut. NCI akhir sama dengan NCI awal ditambah dengan bagian laba NCI dikurang dengan dividen NCI. Ilustrasi sederhananya adalah jika kepemilikan induk dalam anak perusahaan adalah 80%, maka NCI adalah 20%. Dan jika diketahui saldo awal NCI adalah 100 juta, kemudian diketahui juga laba bersih anak perusahaan adalah 50 juta, kemudian ada juga dividen yang dibagikan adalah 20 juta. Maka untuk perhitungan perubahan saldo kepentingan dan pengendali adalah kita hitung dulu untuk bagian laba dari NCI-nya. Karena kepemilikan dari NCI adalah 20%, dikalikan dengan labanya 50 juta, dapatkan 10 juta. Kemudian untuk dividennya dengan kepemilikan 20% dikalikan dengan 20 juta sama dengan 4 juta. Maka perubahan saldo kepentingan dan pengendali atau NCI akhirnya adalah 100 juta ditambah dengan 10 juta dikurang dengan 4 juta sama dengan 106 juta. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Baik, selanjutnya adalah contoh kasus dari eliminasi laba belum direalisasi dari transaksi persediaan antar perusahaan. Nah, di sini kasusnya adalah penjualan antar perusahaan, di mana PT Induk itu menjual barang ke PT anaknya. Oke, nah yang dijual apa? Yang dijual adalah di sini harga pokoknya 80 juta dan harga jualnya adalah 100 juta. Sehingga total labanya itu adalah 20 juta. Nah, kan ditransfer tuh ke PT anak. Tapi ternyata barang yang dijual ke PT anak itu sama PT anaknya itu belum kejual semua. Gitu. Jadi si laba 20 juta ini belum bisa direalisasi seluruhnya. Gitu, sehingga di sini timbullah yang namanya laba belum realisasi, ya. Laba atas persediaan yang belum dijual ke pihak luar belum boleh diakui. Jadi pada konsepnya PT Induk sama PT Anak ini kan sebenarnya masih satu grup. Nah, kita nggak akan bisa mengakui laba yang sudah direalisasi itu belum bisa diakui kalau misalkan belum dijual ke luar grup itu, gitu. Nah, konsepnya seperti itu. Maka karena misalkan kita ambil contoh 50% barang yang ditransfer dari PT Induk ke PT Anak itu belum dijual, sehingga ada laba yang belum direalisasi sebesar 50%. Sehingga penghitungannya bagaimana? Nah, penghitungannya ada di bawah. Penghitungan laba belum direalisasi, di mana laba kotornya di sini adalah 100 juta dikurang 80 juta. 20 juta. Kalau misalkan barangnya udah keluar semua. Tapi ternyata tertahan nih 50% belum keluar, belum terjual, sehingga laba yang belum direalisasi itu adalah 50% dikali 20 juta. Yang mana 20 juta ini adalah laba yang kalau udah dijual semuanya, maka untungnya 20 juta. Nah, berarti laba yang belum direalisasi itu adalah 10 juta. Nah, 10 juta ini harus diapain? Harus dieliminasi. Gitu. Makanya dimasukkan ke jurnal eliminasi konsolidasi. Yang pertama, tujuannya untuk menghapus transaksi penjualan antar perusahaan. Gitu, karena nggak boleh kalau misalkan masih satu grup tapi ada transaksi gitu. Makanya di sini debit penjualan 100 juta, HPP-nya 100 juta. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menghapus laba yang belum direalisasi, ya. HPP-nya 10 juta dan persediaannya 10 juta. Nah, dampak dari hasil eliminasi ini apa? Yang pertama, mengurangi laba bersih konsolidasi sebesar laba yang belum direalisasikan. Balik lagi, kalau belum terjual keluar grup, maka belum bisa dianggap sebagai laba terrealisasi. Kedua, menurunkan nilai persediaan ke harga perolehan yang sebenarnya bagi grup.
Ketiga, menyajikan laporan keuangan konsolidasi yang wajar gitu. Jadi kesimpulan dari skema ini adalah bahwa laba dari transaksi persediaan antar perusahaan itu belum boleh diakui selama persediaan masih berada di dalam kelompok perusahaan atau grup. Laba tersebut baru bisa diakui ketika persediaan berhasil dijual kepada pihak eksternal atau pihak di luar grup. Sehingga laporan keuangan konsolidasi mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, boleh dilanjut. Izin selanjutnya eliminasi laba belum direalisasi dari transaksi aset tetap antar perusahaan. Pengertiannya terjadi ketika induk menjual aset tetap kepada anak perusahaan atau sebaliknya. Laba yang muncul merupakan laba internal sehingga belum dianggap terrealisasi dalam laporan konsolidasian. Mengapa harus dieliminasi? Karena untuk menghindari laba yang terlalu besar atau overstatement. Keduanya untuk mengembalikan nilai aset ke nilai bisnis kelompok usaha. Selanjutnya untuk melanjutkan laporan keuangan konsolidasian yang wajar. Alur sederhananya, PT Induk menjual mesin, misalnya seharga 50 juta, 150 juta pada PT Anak. Nilai buku mesin 120 juta dan nilai laba internalnya 30 juta. Laba 30 juta ini harus dieliminasi. Penjelasannya, walaupun induk memperoleh laba 30 juta, bagi kelompok perusahaan laba tersebut belum benar-benar terjadi karena aset masih berada dalam satu grup. Oleh sebab itu, laba tersebut harus dihapus pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Next. Pada slide ini terdapat contoh sederhana mengenai eliminasi laba belum direalisasi dari transaksi aset tetap. Misalnya, PT Induk menjual sebuah mesin kepada PT Anak. Nilai buku mesin tersebut sebesar 120 juta, tetapi dijual dengan harga 150 juta, sehingga PT Induk mencatat laba sebesar 30 juta. Namun, karena transaksi ini terjadi di dalam satu kelompok perusahaan, laba tersebut belum dianggap sebagai laba yang benar-benar terrealisasi. Kelompok usaha secara keseluruhan belum memperoleh keuntungan karena mesin tersebut masih dimiliki oleh perusahaan dalam satu grup. Oleh sebab itu, pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian dibuat jurnal eliminasi untuk menghapus laba internal tersebut, yaitu mendebit laba penjualan aset tetap sebesar 30 juta dan mengkredit aset tetap sebesar 30 juta. Tujuannya agar nilai aset kembali ke nilai buku sebelum transaksi internal. Selanjutnya terdapat penyesuaian terhadap beban penyusutan. PT Anak menghitung penyusutan berdasarkan harga beli sebesar 150 juta sehingga penyusutan menjadi 25 juta per tahun, padahal pada sudut pandang kelompok usaha penyusutan seharusnya dihitung dari nilai buku 120 juta yaitu 20 juta per tahun. Artinya terdapat kelebihan penyusutan sebesar 5 juta setiap tahun. Selisih ini juga harus dieliminasi melalui jurnal penyesuaian agar beban penyusutan pada laporan keuangan konsolidasian tidak terlalu besar. Jadi intinya dari eliminasi ini adalah menghapus laba internal dan penyesuaian sehingga laporan keuangan konsolidasian mencerminkan kondisi kelompok secara wajar. Ya. Dilanjut sama rekan yang lain. Kemudian penyusunan laporan laba rugi konsolidasian. Laporan laba rugi konsolidasian adalah laporan yang menyajikan pendapatan, beban, serta laba atau rugi perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan entitas ekonomi. Penyusunan laporan ini bertujuan memberikan informasi mengenai kinerja keuangan grup secara keseluruhan. Komponen utamanya yaitu yang pertama pendapatan konsolidasian, yang kedua beban pokok penjualan, yang ketiga laba bruto, yang keempat beban operasional, yang kelima pendapatan atau beban lain-lain, yang keenam beban pajak, yang ketujuh laba bersih konsolidasian, yang kedelapan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Kemudian tujuan penyusunan laporan laba rugi konsolidasian adalah menggabungkan seluruh pendapatan dan beban perusahaan induk serta anak perusahaan. Yang kedua, mengeliminasi seluruh transaksi pendapatan dan beban antar perusahaan dalam grup. Yang ketiga, mengeliminasi laba atau rugi yang belum direalisasi dari transaksi internal. Yang keempat, menghitung laba bersih konsolidasian. Yang terakhir, mengalokasikan laba bersih kepada pemilik entitas induk, kepentingan non-pengendali jika ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik,
Penyusunan laporan posisi keuangan atau neraca konsolidasian. Laporan posisi keuangan neraca konsolidasian adalah laporan yang menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas. Jika laporan laba rugi menyajikan pendapatan, beban, serta laba atau rugi, laporan posisi keuangan neraca menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas serta di perusahaan induk serta anak perusahaan sebagai satu entitas ekonomi pada tanggal tertentu. Laporan ini menggambarkan posisi keuangan grup secara keseluruhan setelah dilakukan penyesuaian dan eliminasi. Komponen utamanya ada aset lancar dan aset tidak lancar, lalu liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, serta ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali atau KNP. Langkah penyusunannya, yang pertama menggabungkan seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas, baik perusahaan induk serta anak perusahaan. Lalu yang kedua, mengeliminasi akun investasi perusahaan induk terhadap ekuitas anak perusahaan. Lalu yang ketiga, mengeliminasi saldo dan transaksi antar perusahaan dalam grup, yaitu berupa piutang utang, persediaan, dividen, dan lain-lain. Yang keempat, mengakui goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan harga murah apabila ada. Dan yang terakhir, menyajikan kepentingan non-pengendali atau KNP sebagai bagian dari ekuitas. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus komprehensif, sedikit komprehensif, dan langkah-langkah penyelesaiannya bagaimana. Nah, jadi di sini kita ambil studi kasus terkait konsolidasi pada anak perusahaan yang memang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh atau kurang dari 100%. Nah, contoh kasusnya adalah di mana pada 1 Januari 2024 PT Induk Maju membeli 80% saham PT Anak Jaya dengan harga 800 juta. Pada tanggal akuisisi, ekuitas PT Anak Jaya terdiri dari modal saham 700 juta, laba ditahan 300 juta. Sehingga total ekuitas PT Anak Jaya sebesar 1 miliar. Selama tahun 2024 diperoleh laba bersih PT Anak Jaya sebesar 200 juta. Dan tidak ada pembagian dividen. Oke, nah di sini diminta hitung berapa sih NCI-nya atau NPK-nya pada target akuisisi. Yang kedua, hitung bagian laba yang menjadi hak induk dan NCI. Yang ketiga, hitung saldo NCI pada akhir tahun dan bagaimana sih penjelasannya. Oke, boleh next slide. Oke, kita akan Oke, izinkah boleh next slide? Oke, nah kita akan masuk ke penyelesaiannya, di mana di sini langkah pertama adalah menghitung proporsi kepemilikannya. Oke, di sini kepemilikan PT Induk Maju jelas 80%, tertera di dalam soal, dan NCI-nya di sini adalah 20%. Seperti itu ya. Kenapa? Karena pada 1 Januari 2024 tadi PT Induk Maju itu membeli 80% saham si PT anaknya. Jadi PT Induk Maju 80%, si NCI-nya itu 20% atau si perusahaan anaknya. Nah, langkah kedua, menghitung NCI pada tanggal akuisisi. Oke, di mana di sini total ekuitas PT Anak Jaya berarti modal ditambah laba ditahan. Oke, yang mana tertera di soal tadi adalah 700 juta ditambah 300 juta, 1 miliar. Sehingga kalau misalkan kita mau menghitung berapa sih bagian dari NCI-nya, berarti 20% dikali 1 miliar. Kenapa 20%? Kenapa? Karena proporsi kepemilikan dari NCI itu adalah 20%. Sehingga 20% dikali 1 miliar, yaitu adalah 200 juta. Nah, jadi ketika nanti masuk ke kertas kerja konsolidasian, ya di bagian ekuitas, nah ekuitasnya si PT Anak Jaya atau ekuitasnya si NCI-nya itu adalah 200 juta. Seperti itu. Nah, kemudian kan di situ tertera tuh bahwa di soal tadi ada laba sebesar 200 juta ketika perusahaan tersebut berjalan. Nah, kita masuk ke langkah ketiga untuk menghitung labanya dan bagaimana pembagian labanya. Seperti itu. Nah, labanya di sini diketahui 200 juta. Berarti untuk bagian PT Induk itu adalah 80% dari 200 juta, yaitu 160 juta. Untuk bagian NCI-nya berarti 20% dari 200 juta, yaitu 40 juta. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih saldo NCI di akhir tahun? Artinya, kita tahu bahwa NCI di awal, ekuitas NCI di awal adalah 200 juta. Ya, yang sudah kita hitung di langkah 2. Kemudian ditambah dengan laba yang menjadi hak NCI sebesar 40 juta yang sudah kita hitung di langkah ketiga. Sehingga saldo NCI pada akhir tahunnya adalah 240 juta. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran
perhitungannya seperti itu ya. Yang mana penjelasannya sudah dijelaskan tadi. Baik, kalau gitu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Maulana. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkuman materi dan poin-poin penting yang harus dipahami. Kesimpulan utama yang bisa kita tarik dari ini adalah bahwa proses konsolidasi khususnya pada periode setelah akuisisi dengan kepemilikan kurang dari 1% bukanlah sekedar penggabungan angka sesaat, melainkan menuntut penyesuaian kertas kerja yang berkelanjutan. Laporan konsolidasi tidak hanya bertugas mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas anak perusahaan, tapi juga kita harus secara disiplin mengalokasikan dan mengamortisasi penyusutan diferensial dari waktu ke waktu. Lebih jauh lagi, laba bersih konsolidasian dan saldo kepentingan non pengendali akan sangat dipengaruhi oleh arah transaksi antar perusahaan serta ketetapan waktu dalam mengeliminasi laba yang belum direalisasi. Agar penyusunan laporan konsolidasi dapat berjalan dengan tepat, ada 5 poin fundamental yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mengenai pengukuran kepentingan non pengendali dan dampaknya pada goodwill. Metode yang kita pilih pada saat akuisisi akan menentukan hasil akhirnya. Penggunaan fair value method akan berujung pada pengakuan full goodwill, sedangkan proportionate share method akan menghasilkan pengakuan partial goodwill. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari dinamika saldo NCI di periode-periode dari periode ke periode. Saldo non kepemilikan ini bukan hanya angka yang statis, namun perhitungannya sangat dinamis. Jadi saldo akhir NCI ini dapat dengan menambahkan saldo awal NCI dengan porsi laba anak perusahaan lalu dikurangi oleh dividen yang dibagikan kepada pemegang saham minoritas. Kemudian yang ketiga, perlakuan eliminasi dividen. Kita perlu tegaskan bahwa dividen yang dibayarkan oleh anak perusahaan pada induk dipandang murni sebagai transfer antar perusahaan sehingga wajib dieliminasi seluruhnya atau 1% dalam kertas kerja konsolidasi. Sementara itu, posisi dividen untuk NCI akan langsung mengurangi nilai ekuitas NCI tersebut dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang keempat, pentingnya eliminasi laba belum direalisasi pada transaksi afiliasi. Apabila terjadi transaksi antar perusahaan, misalnya penjualan aset tetap dari induk ke anak, maka laba internal yang timbul belum dianggap terrealisasi sehingga mutlak harus dihapus. Eliminasi ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya overstatement laba, mengembalikan nilai aset ke basis nilai buku historis ke kelompok perusahaan, kemudian menyesuaikan beban penyusutan dari periode berjalan. Untuk yang kelima adalah kita harus melakukan penyesuaian sebelum pembagian laba. Laba bersih anak perusahaan tidak boleh langsung dibagikan dari angka mentah laporannya. Kita harus memastikan bahwa seluruh dampak transaksi antar perusahaan telah dikeluarkan atau disesuaikan terlebih dahulu. Baru setelah itu angka bersihnya dapat dikalikan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan induk dan NCI. Demikian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Gilang. Ya. Jadi untuk kesimpulan dari materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, saya akan merangkum 5 poin. Yang pertama itu, selama induk perusahaan punya kendali atas anak, entah kepemilikannya 51%, 75%, atau 80%, kewajiban menyusun laporan keuangan konsolidasi tetap berlaku. Jadi kepemilikan penuh itu bukan syarat, yang penting ada kendali. Nah, yang berubah di sini adalah munculnya pihak ketiga yang disebut non-controlling interest atau NCI, yang haknya tetap harus diakui secara adil di laporan konsolidasi. Yang kedua, pemilihan metode pengukuran NCI di tanggal akuisisi itu menentukan besar goodwill yang diakui. Kalau pakai fair value method hasilnya full goodwill karena porsi NCI ikut dihitung. Sedangkan proportionate share method cuma mengakui partial goodwill sebagai porsi induknya saja. Ketiga, jurnal eliminasi itu bukan berarti transaksinya salah atau dianggap tidak terjadi, tapi tujuannya menyesuaikan laporan supaya tidak terjadi double counting antara akun investasi di buku induk dan akun ekuitas di buku anak sebenarnya mencerminkan hal yang sama. Keempat, saldo NCI itu bukan angka tetap sejak akuisisi, tetapi bergerak tiap periode, bertambah dari porsi laba anak yang jadi haknya, dan berkurang kalau ada pembagian dividen ke pemegang saham minoritas. Dan yang terakhir, kelima, laba anak yang dipakai sebagai
dasar pembagian ke induk dan NC itu bukan angka mentah dari laporan laba rugi. Semua laba dari transaksi antar perusahaan yang belum direalisasi harus dikeluarkan dulu, baru dikalikan persentase kepemilikan masing-masing. Jadi intinya konsolidasi itu prinsip utamanya adalah menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan grup usaha sebagai satu entitas ekonomi tunggal, sekaligus tetap mengakui hak pihak non-pengendali secara wajar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, sehubungan dengan adanya pertanyaan dari teman-teman kelompok 4 di sini ada Kak Rahmatul Rizky bertanya, bagaimana cara menghitung laba yang diatribusikan ke KNP ketika terdapat amortisasi selisih nilai wajar aset anak pada tanggal akuisisi? Apakah amortisasi tersebut ikut mengurangi bagian dari KNP? Jawabannya adalah iya. Boleh Kak Husnul di share screen lagi, Kak? Oke, kemudian nanti bisa balik kita ke slide yang studi kasus komprehensif agar gambarannya dapat terlihat. Ya, slide selanjutnya, Kak. Slide selanjutnya. Oke, nah begini, Kak. Jadi kalau misalkan ada amortisasi, pertanyaannya gimana? Apakah berpengaruh? Jawabannya iya berpengaruh. Kenapa? Karena di kertas kerja konsolidasi, anggap ya, ketika si PT Indut itu membeli saham PT Anak, ya yang sebagaimana studi kasus tadi, ternyata diketahui bahwa ada mesin. Ya, mesin ini kan kita anggap aset tetap. Nah, nilai buku dari mesin ini 400 juta misalkan, tapi karena kertas kerja konsolidasi ini memakai fair value atau nilai wajar, ternyata nilai wajarnya ada 500 juta. Nah, berarti kita ngambil angkanya itu adalah 500 juta. Nah, otomatis antara nilai wajar dengan nilai buku ada selisih sebanyak 100 juta. Gitu. Dan ternyata masa penyusutannya untuk mesin itu adalah 10 tahun. Oke, berarti selisih 500 juta dengan 400 juta adalah 100 juta. Dibagi dengan 10 tahun, artinya setiap tahunnya itu ada beban amortisasi atau penyusutan sebanyak 10 juta. Seperti itu. Nah, otomatis itu akan berpengaruh pada laba bersih tahun 2024. Nah, jadi di laba bersih tahun 2024 sebesar 200 juta harusnya, tapi ternyata ada amortisasi sebanyak 10 juta. Yang artinya laba bersih yang akan diatribusikan ke laba induk maupun laba NCI adalah 190 juta. Nah, berarti 80% dari 190 juta akan menjadi bagian laba PT Induk dan 20% dari 190 juta akan menjadi bagian laba dari NCI. Seperti itu. Jadi jawabannya berpengaruh atau tidak? Jawabannya berpengaruh. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Baik, sekiranya ada teman-teman dari kelompok 4 yang ingin bertanya lagi. Iya, jadi mungkin bagi teman-teman kelompok 4 yang ketinggalan dengan jawaban langsungnya, ini udah dirangkum ini sama Kak Rizka Agustin di kolom chat terkait jawaban dari Kak Rahmatul Rizky, seperti itu ya. Baik, bagaimana dari teman-teman kelompok 4? Apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Atau masih ngetik nih? Atau memang nggak ada? Oke, sepertinya tidak ada. Oleh karena itu, sesi paparan dari kelompok 3 dan sesi tanya jawab sudah disampaikan. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja ketika presentasi tadi. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kami kembalikan lagi ke Ibu Mutiara. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus dulu ya, teman-teman dari kelompok 3 yang sudah memaparkan tadi, walaupun agak sedikit berhenti, mungkin partnernya
nggak hadir gitu ya. Hadir semua apa gimana Mas Maulana? Yang harusnya memaparkan hadir tidak semua. Iya Bu, masih karena em, terkendala jam kerja dan shift di jam kerja, jadinya ada beberapa yang masih harus menyelesaikan pekerjaannya gitu Bu. Apa ya, tapi Uh, eh, so far so good ya. Maksudnya semua bisa dihandle dengan satu sama lain ya. Jadi kalian kompak ya. Dan tadi materinya juga sudah, apa pertanyaan juga sudah dijawab. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Baik, izin saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mutiara Rizky selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan kelas AK 602. Dan yang kami hormati pula seluruh teman-teman di kelas AK 602. Perkenalkan, saya Neni Olivia yang pada kesempatan ini bertugas sebagai moderator jalannya presentasi. Nah, pada hari ini kelompok 4 akan menyajikan materi dengan judul Transfer Antara Perusahaan Aset Tidak Lancar 1. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, izinkan saya menyampaikan pembagian tugas dari kelompok 4, di mana materi ini dibagi menjadi 12 bagian dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, pemateri terkait dengan pengantar transfer antar perusahaan aset tidak lancar akan disampaikan oleh Muhammad Agung. Kemudian yang kedua, jenis aset tidak lancar yang ditransfer yang akan disampaikan oleh Maria Evangelista. Yang ketiga, terkait konsep keuntungan atau kerugian belum terrealisasi akan disampaikan oleh Ganang Agung. Yang keempat, dan kelima, yaitu terkait dengan transfer tanah downstream yang akan disampaikan oleh Kak Mutia Zahra dan Kak Fadila Putri. Kemudian yang keenam, transfer tanah upstream yang akan disampaikan oleh Kak Agung. Yang ketujuh, transfer aset disusutkan berupa bangunan atau peralatan akan disampaikan oleh Kak Ruth Damayanti. Kemudian yang kedelapan, transfer downstream aset disusutkan akan disampaikan oleh Kak Aditya Hanif. Yang kesembilan, transfer upstream aset disusutkan akan disampaikan oleh Kak Wahyu Sidik. Yang kesepuluh, perbandingan downstream dan upstream akan disampaikan oleh Kak Rahmatul Rizkri. Yang kesebelas, contoh soal komprehensif akan disampaikan oleh Kak Andri Rejaldi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan akan disampaikan oleh Kak Wijitri. Untuk pembuatan desain paparan pada malam hari ini oleh Kak Ahmad Sidik. Kemudian pembuatan flyer oleh Kak Ferry Johandi, asisten sorot oleh Kak Alvin Zahri, notula oleh Kak Alia dan Kak Rama Desma, serta penyusunan makalah oleh Kak Resti Anastasia dan Kak Eva Mia serta Kak Arif Gozali. Dengan pembagian tugas di atas, seluruh anggota kelompok 4 sudah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Baik, Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi presentasi ini. Kepada Kak Muhammad Agung, kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, suara saya sudah terdengar? Sudah, Mas.
Mas Agung, silakan. Oke, siap, 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 siap. Oke, mohon maaf ada kondisi kesalahan teknis sedikit. Baik, jadi pada sesi kali ini saya akan menyampaikan bagian pengantar untuk materi hari ini terkait transfer perusahaan aset tidak lancar. Bisa ke slide berikutnya. Eh, Mohon maaf, bisa ke slide berikutnya. Pertama-tama, sekilas terkait transfer antar perusahaan, yaitu transaksi pengalihan atau penjualan aset tetap antar entitas bisnis di bawah kendali grup perusahaan yang sama. Dalam kasus ini, misalkan ada beberapa perusahaan grup, maka atas transaksi jual beli atau pengalihan apapun terkait aset antara anak ke anak atau induk ke anak atau sebaliknya, ini akan masuk materi dalam transfer antar perusahaan, di mana akan diatur tersendiri dalam akuntansi keuangan lanjutan. Tujuan transfer tersebut yaitu mencapai efisiensi operasional secara menyeluruh, memfasilitasi proses rekrutisasi internal organisasi, dan optimalisasi pemanfaatan aset produktif antar entitas dalam grup. Jadi udah tidak perlu transaksi ke yang lain untuk efisiensi keuntungan. Misalnya dari perusahaan satu punya barang yang dapat dimanfaatkan di anak perusahaan lain. Namun, dalam akuntansi, transaksi ini menciptakan dampak akuntansi yaitu terkait menciptakan laba rugi internal atau unrealized gain atau unrealized loss yang belum terrealisasi dari sudut pandang konsolidasi. Jadi kalau dilihat dari luar kan emang ada perusahaan grup itu harus dibuat laporan keuangan konsolidasi. Karena ini transaksinya cuma mutar di dalam grup, maka laba rugi internal ini harusnya tidak boleh diakui dalam laporan keuangan gabungan. Next. Maaf, slide berikutnya. Baik, berikutnya terkait jenis, sebentar, sebentar. Maaf, bisa ke slide sebelumnya. Ini kok jadi slide yang ini. Nah, ya. Baik, pengantar berikutnya terkait pengenalan konsep kesatuan ekonomi, di mana pada prinsip ini induk dan anak perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi tunggal, sehingga mengimplementasikan laba rugi belum terrealisasi yang terjadi misalnya ada pengalihan aset antara perusahaan, ini dianggap belum terrealisasi karena aset diperjualkan masih dalam grup. Maka kita harus membuat namanya jurnal eliminasi untuk menghapus laba rugi internal untuk mengembalikan nilai aset ke biaya perolehan semula. Pada laporan konsolidasi perusahaan, hanya boleh mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal untuk menyajikan posisi ekonomi yang sebenarnya. Baik, untuk slide berikutnya bisa. Baik, selanjutnya Baik, Kak Maria bisa untuk Evangelista. Kak Maria. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya kita mungkin akan masuk ke aset yang tidak yang ditransfer. Kita lihat ada dua jenis aset yang ditransfer. Yang pertama adalah aset tidak lancar, yaitu transfer aset tetap antara entitas grup yang memerlukan eliminasi laba belum terrealisasi dan penyesuaian penyusutan. Dan yang kedua adalah persediaan atau inventory.
penjualan barang, dagang antar perusahaan. Laba dieliminasi dari persediaan akhir sampai barang tersebut terjual ke pihak eksternal. Mungkin bisa selanjutnya. Kemudian kita masuk ke jenis aset yang ditransfer. Aset tidak lancar yang biasa ditransfer ada 3, yaitu tanah, bangunan, dan peralatan. Untuk transfer antar perusahaan itu terjadi ketika satu perusahaan dalam kelompok usaha menjual atau memindahkan aset tetap kepada perusahaan lain yang masih berada dalam satu grup. Dalam laporan keuangan konsolidasi, transaksi ini memerlukan eliminasi keuntungan atau kerugian belum terrealisasi, serta penyesuaian nilai penyusutan terkait. Yang pertama ada tanah, merupakan aset tidak lancar yang tidak disusutkan. Laba transfer dianggap belum terrealisasi secara konsolidasi dan baru diakui sepenuhnya saat tanah tersebut berhasil dijual kepada pihak di luar grup. Kemudian yang selanjutnya adalah bangunan. Berbeda dengan tanah, bangunan ini adalah aset yang disusutkan. Laba atau rugi transfer harus dieliminasi dari laporan konsolidasi dan beban penyusutan di pihak pembeli wajib disesuaikan agar kembali mencerminkan nilai perolehan historisnya. Kemudian yang terakhir ada peralatan atau equipment, merupakan aset yang disusutkan. Mirip dengan bangunan, keuntungan penjualan harus dieliminasi dan akumulasi penyusutan pembeli dikoreksi agar penyajian nilai seolah-olah transaksi internal tidak pernah terjadi. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah perbedaan transfer dari beberapa sifatnya ya. Transfer aset tidak lancar dan persediaan sama-sama merupakan transaksi antar perusahaan dalam satu grup yang harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Namun perlakuannya berbeda karena sifat asetnya berbeda. Yang pertama kita lihat dari tujuan aset untuk persediaan itu dimiliki untuk dijual kembali dalam kegiatan usaha normal. Sedangkan aset tidak lancar dimiliki untuk digunakan dalam operasi, bukan untuk langsung dijual. Kemudian untuk realisasi laba, untuk persediaan terrealisasi saat persediaan dijual kepada pihak luar grup. Dan untuk aset tidak lancar, terrealisasi bertahap melalui penyusutan atau saat dijual keluar. Kemudian yang selanjutnya untuk jurnal eliminasinya, untuk persediaan berfokus pada penjualan, HPP, dan laba belum terrealisasi di akhir. Dan untuk aset tidak lancar berfokus pada laba penjualan, nilai aset, dan beban penyusutan. Dan terkait dampak periode, untuk persediaan dampak selesai ketika barang berhasil dijual ke pihak luar. Sedangkan untuk aset tidak lancar berlanjut selama masa manfaat karena adanya penyusutan. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai konsep keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Unrealized gain atau loss adalah keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai pasar suatu aset, tetapi belum direalisasikan karena aset tersebut masih dimiliki dan belum dijual. Namun keuntungan atau kerugian tersebut belum benar-benar terjadi karena asetnya masih dimiliki dan belum dijual kepada pihak lain. Selama aset tersebut masih berada dalam kepemilikan perusahaan atau investor, perubahan nilainya hanya bersifat potensial sehingga belum diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang terrealisasi. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian tersebut akan berubah menjadi realized gain atau realized loss apabila telah terjadi transaksi yang menyebabkan aset keluar dari kepemilikan. Misalnya, aset keluar dari dijual ke pihak luar, dialihkan kepemilikannya, atau dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan akuntansi. Untuk menghitungnya, yang pertama untuk unrealized gain, nilai pasar saat ini dikurangi nilai harga perolehan. Untuk unrealized loss, harga perolehan dikurangi nilai pasar saat ini. Next. Untuk contohnya,
seorang investor membeli saham dengan harga $5.000. Jika kemudian harga saham tersebut meningkat menjadi 5.500, maka terdapat unrealized gain sebesar $500 yang diperoleh dari selisih antara nilai pasar dan harga perolehan. Sebaliknya, apabila nilai pasar saham turun menjadi 4.500, maka investor mengalami unrealized loss sebesar 500. Untuk kedua kondisi ini, keuntungan maupun kerugian ini belum dianggap terrealisasi karena saham tersebut masih dimiliki dan belum dijual. Keuntungan dan kerugian ini baru diakui sebagai realized gain atau realized loss ketika saham-saham benar-benar dijual kepada pihak luar. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait transfer tanah downstream. Pertama, apa itu downstream? Downstream adalah transaksi penjualan aset tetap, di sini contohnya tanah, dari perusahaan induk kepada perusahaan anak. Adapun keuntungan internal belum dianggap terrealisasi secara konsolidasi sebelum tanah dijual kembali ke pihak luar. Transaksi hulu atau downstream terjadi dari entitas induk ke entitas anak. Laba atas transaksi antar perusahaan ini harus dieliminasi penuh dalam laporan keuangan konsolidasi jika aset tersebut belum terjual ke pihak eksternal. Di sini ada ilustrasi kasus tanah, di mana induk memiliki tanah dengan nilai buku 200 juta dan menjualnya ke anak seharga 350 juta secara tunai. Adapun dampak pencatatannya untuk tanah anak dicatat 350 juta, yang mana itu dampaknya pencatatannya terlalu tinggi, 150 juta dari sudut pandang grup. Untuk laba induk mengakui keuntungan 150 juta, dan nanti akan ada eliminasi selisih wajib, dieliminasi 100% pada kertas kerja konsolidasi. Next. Selanjutnya, untuk pencatatan di jurnal pada pembukuan induk sebagai penjual tanah, untuk akun debit tertulis kas 350 juta, pada kredit tertulis tanah sesuai nilai buku 200 juta, serta keuntungan penjualan 150 juta. Pada pencatatan jurnal pembukuan anak sebagai pembeli tanah, di aset masuk, akun debit akan tertulis tanah sesuai harga transfer 350 juta, dan kredit tertulis kas 350 juta. Selanjutnya, untuk pencatatan eliminasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan. Selamat malam semua. Untuk eliminasi konsolidasi terkait materi ini, dalam konsolidasi transaksi antar perusahaan dianggap terjadi dalam satu entitas ekonomi, di mana oleh karena itu seluruh keuntungan yang belum direalisasi dari transfer aset dalam grup harus dieliminasi sepenuhnya dalam laporan keuangan konsolidasi. Contoh kasus dalam penjualan tanah, di mana PTA menjual tanah dengan harga perolehan 500 juta kepada PTB seharga 800 juta. PTA mengakui keuntungan internal sebesar 300 juta pada pembukuannya. Dampak tanpa eliminasi, jika jurnal eliminasi tidak dibuat, maka penyajian laporan konsolidasi akan menjadi tidak akurat. Dampak akuntansinya, nilai tanah disajikan terlalu tinggi sebesar 300 juta di neraca, kemudian laba bersih, laba grup tersaji terlalu tinggi yaitu sebesar 300 juta. Maka bisa dikatakan 300 juta keuntungan belum terrealisasi. Kemudian lanjut. Transfer tanah atau upstream, konsep, jurnal, dan pengaruh ke non-pengendali. Transfer upstream adalah transaksi pengalihan aset dari anak ke induk. Karena laba berasal dari anak, transaksi eliminasi juga mempengaruhi bagian kepentingan non-pengendali atau KNP, di mana transaksi penjualannya PTB atau anak menjual tanah dengan harga perolehan 500 juta
kepada PTA atau induk seharga 800 juta. Keuntungan dicatat anak, tetapi dianggap belum terrealisasi karena tanah masih dalam grup. Dampak tanpa eliminasi, penyajian laporan konsolidasi menjadi tidak akurat jika jurnal eliminasi diabaikan. Dampak akuntansi, nilai tanah disajikan terlalu tinggi sebesar 300 juta di neraca, laba bersih, laba grup tersaji terlalu tinggi sebesar 300 juta. Sehingga 300 juta rupiah keuntungan belum terrealisasi. Kemudian jurnal eliminasi, di debit dicatat keuntungan penjualan tanah sebesar 300 juta, kredit terkait tanah 300 juta ribu rupiah. Kemudian pengaruh terhadap KNP, laba anak berkurang akibat eliminasi, bagian laba hak KNP ikut berkurang. Contoh perhitungan, KNP 20%, eliminasi laba 300 juta dikali 20% sama dengan 60 juta. Penurunan laba induk 80% menjadi 240 juta, penurunan KNP 20% menjadi 60 juta. Kesimpulan, upstream transfer. Pada transfer upstream, eliminasi laba belum terrealisasi mengurangi laba konsolidasi dan berdampak langsung pada bagian kepentingan non-pengendali atau KNP. Kemudian dilanjutkan. Selanjutnya, transfer aset yang disusutkan, keuntungan belum terrealisasi, dan selisih penyusutan. Karakteristik transfer di sini, transfer aset yang disusutkan seperti bangunan atau peralatan lebih kompleks daripada transfer tanah karena melibatkan dua hal, yaitu akumulasi penyusutan serta beban penyusutan tahunan. Ketika aset disusutkan, ditransfer di atas nilai buku, maka akan timbul keuntungan yang belum terrealisasi. Namun karena di sini pembeli mencatat aset pada harga beli yang lebih tinggi, maka pembeli juga akan menghitung penyusutan berdasarkan nilai yang lebih tinggi tersebut. Sehingga beban penyusutan yang dicatat pembeli menjadi lebih besar daripada penyusutan yang seharusnya dari sudut pandang kelompok. Selanjutnya, konsep realisasi bertahap di sini, keuntungan yang tadinya belum terrealisasi akan terrealisasi secara bertahap setiap tahunnya melalui pemakaian aset tersebut. Di sini formula selisih penyusutan yaitu beban penyusutan pembeli dikurang beban penyusutan seharusnya jika tidak ada penjualan. Ilustrasi kasusnya, misalnya peralatan dengan nilai buku 100 juta dengan sisa umur 5 tahun ditransfer seharga 150 juta. Di sini keuntungan yang belum terrealisasi yaitu sebesar 50 juta. Penyusutan per tahun, pembeli menyusutkan seharga 30 juta per tahun yang dimana seharusnya berdasarkan data peralatan nilai sebelumnya yaitu 20 juta per tahun. Kelebihan penyusutan di sini adalah 10 juta. Realisasi bertahapnya setiap tahun 10 juta berubah menjadi keuntungan realisasi selama penuh setelah 5 tahun. Baik, selanjutnya mengenai transfer downstream aset disusutkan, jurnal eliminasi dan realisasi bertahap. Bayangkan sebuah skenario di mana entitas induk mengalihkan aset kepada anak perusahaannya. Transaksi searah ini otomatis memicu timbulnya unrealized gain di dalam grup. Sebagai ilustrasi, asumsikan induk memiliki aset dengan book value sebesar 200 juta rupiah, yang kemudian dilepas ke anak seharga 300 juta rupiah. Dari kacamata induk, ada gain internal sebesar 100 juta rupiah. Namun, dari kacamata konsolidasi, aset tersebut sejatinya belum berpindah ke pihak eksternal. Oleh karena itu, pada tahun terjadinya transfer, kita diwajibkan mengeksekusi jurnal eliminasi untuk menghapus gain 100 juta tersebut. Sekaligus merestorasi nilai aset kembali ke angka aslinya, yaitu 200 juta rupiah. Masalah berikutnya berlanjut pada pembebanan penyusutan. Karena entitas anak mencatat nilai aset pada harga beli yang baru, mereka akan membebankan penyusutan
sebesar 30 juta rupiah setiap tahunnya. Padahal basis penyusutan untuk grup seharusnya tetap berada di angka 20 juta rupiah. Nah, disinilah kita harus melakukan intervensi dengan mengeliminasi kelebihan beban penyusutan sebesar 10 juta rupiah tersebut. Mengingat aliran transaksinya berawal dari induk turun ke anak. Seluruh beban eliminasi ini murni menjadi tanggungan induk sepenuhnya. Sehingga hak kepentingan non-pengendali sama sekali tidak gradasi. Next. Memasuki tahun-tahun berikutnya, unrealized gain ini tidak akan menetap selamanya, melainkan akan terrealisasi secara bertahap melalui koreksi penyusutan 10 juta rupiah tadi. Pada tahun kedua, sisa gain tersebut menyusut menjadi 90 juta, lalu 80 juta di tahun ketiga. Dan proses ini terus bergulir hingga akhirnya terrealisasi penuh 100% tepat pada tahun ke-10. Seiring berjalannya waktu, format jurnal eliminasi juga membutuhkan sedikit penyesuaian. Kita harus mengganti akun keuntungan penjualan dengan mendebit saldo laba awal induk sebesar sisa nominal gain yang belum terrealisasi. Sementara itu, jurnal koreksi penyusutannya tetap dieksekusi secara konsisten sebesar 10 juta rupiah per tahun, sampai umur manfaat aset benar-benar habis. Sebagai catatan penutup, esensi dari seluruh manuver penyesuaian ini bersifat eksklusif. Artinya, jurnal hanya direkam pada kertas kerja konsolidasi tanpa memodifikasi pembukuan individual milik induk maupun anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait dengan transfer upstream aset disusutkan, jurnal eliminasi dan alokasi. Nah, pada kasus ini, saya memberikan sebuah contoh kasus, yaitu terdapat sebuah mesin dengan harga perolehan 100 juta yang telah mengalami akumulasi penyusutan sebesar 40 juta, sehingga nilai buku mesin tersebut adalah 60 juta. Pada saat yang sama, perusahaan anak itu menjual kepada perusahaan induk sebesar 80 juta, sehingga terdapat laba penjualan internal sebesar 20 juta. Sementara sisa umur ekonomis dari induk yaitu 5 tahun atau 80%. Sehingga terdapat akun jurnalnya yaitu debit penjualan atas peralatan atau mesin yaitu sebesar 20 juta, kemudian kredit yaitu berupa equipment ataupun peralatan atau mesin. Lanjut. Nah, berdasarkan contoh kasus di atas, perlu dilakukan penyesuaian penyusutan per tahun. Penyusutan dicatat oleh induk berbanding dengan yang seharusnya dilakukan oleh konsolidasi. Penyusutan yang dicatat oleh induk yaitu sebesar 16 juta atau 80 juta dibagi 5 tahun, sementara penyusutan konsolidasi adalah sebesar 60 juta dibagi 5 tahun. Terdapat selisih penyusutan sebesar 4 juta. Jurnal eliminasi atas selisih penyusutan tersebut yaitu debit atas akumulasi penyusutan sebesar 4 juta dan juga kredit atas beban penyusutan. Jurnal ini dilakukan setiap tahun selama sisa umur ekonomis aset untuk mengembalikan beban penyusutan ke jumlah yang seharusnya menurut kelompok usaha tersebut. Next. Kemudian atas laba yang diperoleh, bagian laba itu sebesar yang diperoleh oleh pengendali atau induk yaitu sebesar 80% atau 16 juta, dan juga oleh non-pengendali yaitu sebesar 20% atau 4 juta, atau secara total sebesar 20 juta. Laba ini juga harus dilakukan eliminasi. Laba internal sebesar 20 juta dihapus karena belum direalisasikan oleh kelompok usaha. Realisasi nilai aset tetap dikembalikan ke nilai buku sebelumnya sebelum dilakukan penjualan. Beban penyusutan dikurangi sebesar 4 juta setiap tahunnya selama nilai umur aset. Sehingga terdapat pembagian efek eliminasi mengurangi hak pengendali sebesar 16 juta yang berasal dari keuntungan dan juga non-pengendali sebesar 4 juta. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membandingkan transfer downstream dan upstream. Next. Pertama, terletak pada perbedaan arah transaksi. Di downstream,
Ini terjadi ketika induk menjual aset ke anak, sehingga keuntungannya dicatat oleh induk. Untuk upstream sebaliknya, yaitu anak yang menjual ke induk, sehingga keuntungannya dicatat oleh anak perusahaan. Dari perbedaan itu, alokasi eliminasinya juga berbeda. Pada downstream, karena keuntungan sepenuhnya milik induk, eliminasinya ini dibebankan kepada induk sepenuhnya. Sedangkan pada upstream, keuntungan ini melekat pada laba anak, dan laba anak ini dimiliki bersama oleh induk dan kepentingan non-pengendali atau KNP. Karena itu, eliminasinya ini nanti dibagi secara proporsional. Untuk dampaknya terhadap KNP juga berbeda. Downstream tidak berdampak pada KNP karena KNP emang tidak pernah mengakui keuntungan tersebut, sedangkan di upstream ini mengurangi bagian laba yang dialokasikan ke KNP. Terakhir, efeknya pada laba atribusi induk untuk downstream, laba induk ini berkurang 100% dari keuntungan yang belum terrealisasi, sedangkan pada upstream, laba induk berkurang sesuai dengan persentase kepemilikannya. Next. Nah, selanjutnya, bagaimana pengaruhnya terhadap laba bersih konsolidasi? Nah, pada transaksi downstream, keuntungan ini dicatat oleh induk, sehingga labanya itu sepenuhnya milik pemegang saham induk. Saat konsolidasi dilakukan, seluruh keuntungan ini yang belum terrealisasi dieliminasi penuh dari porsi si induk. Sedangkan pada transaksi upstream, keuntungan dicatat oleh anak perusahaan sehingga melekat pada laba operasi anak perusahaan. Nah, di dalam anak perusahaan ini nantinya terdapat hak induk dan hak pemegang saham non pengendali. Karena itu eliminasinya dibagi ke keduanya. Selanjutnya untuk contoh soal komprehensif akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Andri. Silakan Kak Andri. Baik, terima kasih Kak Rahmatul Rizky. Saya Andri, saya akan memaparkan contoh soal komprehensif. Nah, ini ada contoh soal. Nomor 1, PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dengan nilai buku saham sebesar 240 juta. Nomor 2, pada tanggal 1 Juli 2021, PT Induk menjual tanah ke PT Anak sebesar 35 juta. PT Induk semula membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 2021 seharga 20 juta dan tanah masih dikuasai oleh PT Anak. Ketiga, selama tahun 2021, PT Induk melaporkan laba terpisah sebesar 155 juta, terdiri atas laba dari operasi reguler sebesar 140 juta, dan keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta. PT Induk mengumumkan dividen sebesar 60 juta, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta, dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Keempat, PT Induk mencatat investasinya di PT Anak menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT Induk mencatat bagiannya atas laba bersih PT Anak, tapi tidak menyesuaikan untuk laba antar perusahaan belum terrealisasi. Next. Oke, yang pertama untuk nomor 1. Jurnal yang dibuat oleh PT Induk ketika PT Anak mengumumkan ada laba sebesar 30 juta, berarti 80%-nya itu dari 30 juta diperoleh oleh PT Induk, berarti 24 juta, yang merupakan kas yang diterima oleh PT Induk. Dan dengan menggunakan metode entitas, investasi pada saham PT Anak berkurang di kredit sebesar 24 juta. Kemudian nomor 2, pencatatan pendapatannya, PT Anak mencatat laba sebesar 50 juta, PT Induk memperoleh 80% dari 50 juta itu. Investasi pada saham PT Anak naik sebesar 40 juta dan itu merupakan pendapatan dari PT Anak sebesar 40 juta dan kita masukkan di kredit. Oke, next slide. Selanjutnya kita akan menyiapkan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini digunakan untuk membuat kertas kerja konsolidasi dan akhirnya nanti akan menjadi laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama,
Ayat jurnal eliminasi diperlukan ketika PT induk memperoleh dividen dari PT anak. Tadi di awal disebutkan kalau PT anak itu membagikan dividen sebesar 30 juta, di mana 80%-nya itu adalah milik dari PT induk, sehingga dividen sebesar 24 juta. Lalu PT anak mengumumkan ada pendapatan sebesar 50 juta. 80%-nya itu adalah milik PT induk, sehingga pendapatan dari PT anak sebesar 40 juta. Tadi juga sudah di jurnal, lalu kita akan eliminasi pendapatannya itu 40 juta di debit. Kemudian dividen 24 juta di kredit, sisanya 16 juta yang merupakan pengurangan investasi saham PT anak. Kemudian nomor 2, untuk kepemilikan kepentingan non-pengendali atau KNP. Tadi non-pengendali memiliki saham sebesar 20%. Ketika PT anak memberikan dividen 30%, 20% atau 6 jutanya itu adalah milik non-pengendali. Kita kredit dividen di 6 juta. Kemudian laba yang di antara 50 juta itu 20%-nya milik non-pengendali sebesar 10 juta. Yaitu akun pendapatan untuk KNP di debit sebesar 10 juta. Kemudian ada satu lagi akun kredit kepentingan non-pengendali sebesar 4 juta. Kemudian nomor 3, berikutnya kita akan mengisi saldo awal. Ketika PT induk mengakuisisi PT anak dengan kepemilikan 60%, dia mengeluarkan kas sebesar 240 juta. Nah, ekuitas pada PT anak itu ada 300 juta. 200 juta itu saham biasa dan 100 juta itu saldo laba. Tadi PT induk pembelian pada nilai buku sebesar 240 juta di kredit. Sisanya kepentingan non-pengendali yaitu sebesar 60 juta di kredit. Dan yang terakhir tadi ada transfer aset berupa tanah yang belum terrealisasi, maka keuntungan di debit sebesar 15 juta dan karena transaksinya atas tanah, maka tanah dikredit sebesar 15 juta. Oke, selanjutnya Kak. Oke, next Kak. Baik, pada kesimpulan ini saya akan merangkum poin-poin penting terkait penyesuaian dan eliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, transfer antar perusahaan aset tidak lancar merupakan transaksi internal dalam satu kelompok usaha, sehingga tidak dianggap sebagai transaksi dengan pihak luar, sehingga untuk transaksi internal ini perlu untuk dieliminasi. Kemudian yang kedua, keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi tersebut bersifat belum terrealisasi dan harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Karena keuntungan dari transaksi internal bersifat belum terrealisasi dan belum melibatkan pihak eksternal, keuntungan tersebut harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Kemudian yang ketiga, keuntungan baru dapat diakui ketika aset telah dijual kepada pihak di luar kelompok usaha, sehingga mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, pada aset tanah, keuntungan direalisasi secara sekaligus, sedangkan pada aset disusutkan, direalisasi secara bertahap melalui penyusutan. Next, Kak. Selanjutnya, arah transfer juga mempengaruhi pembebanan pada eliminasi. Jika transaksi bersifat downstream, maka seluruh eliminasi dibebankan kepada induk. Sedangkan untuk upstream akan dibagi antara induk dan kepentingan non-pengendali. Kemudian terkait untuk alokasi laba, total keuntungan yang dieliminasi tetap sama, namun perbedaannya terletak pada alokasi laba, yaitu terletak dari bagaimana laba tersebut dialokasikan antara induk dan non-pengendali. Selain itu, jurnal eliminasi hanya dilakukan pada kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi laporan keuangan atas masing-masing entitas. Dan yang terakhir, untuk tujuan dari eliminasi ini adalah agar laporan keuangan konsolidasi
mencerminkan kondisi yang wajar sesuai dengan konsep kesatuan ekonomi, yaitu seolah-olah kelompok usaha ini merupakan suatu kesatuan ekonomi. Baik, berikut adalah referensi atas pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Yaitu, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Wiji dan juga terima kasih banyak kepada seluruh pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan sangat informatif. Semoga materi terkait dengan transfer antar perusahaan berupa aset tidak lancar ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, teman-teman, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menggunakan fitur raise hand ya teman-teman. Nanti akan saya persilahkan untuk unmute mic-nya. Atau mungkin bisa menggunakan fitur chat. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan transfer antar perusahaan tadi? Oke, ada yang bertanya dari kelompok atau teman-teman yang hadir? Tidak ada, Mbak. Ini ya. Oh iya, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 penyajiannya, Mas Lutfi. Kita break terus dulu kelompok penyaji ya. Yang hari ini sudah memaparkan materi dengan sangat tepat. Karena tidak, mungkin ada yang mau bertanya di luar, tadi kan sudah lengkap ya. Di, apa namanya, recordnya ya. Sebenarnya record kan memang dikirimkan ya. Cuman saya masih punya utang belum ngirim gitu ya. Nanti kalau sudah saya upload di YouTube, nanti saya kirimkan. Jadi nanti teman-teman bisa apa namanya mengulang bagi yang memang tidak hadir. Gitu ya. Oke. Dari kelompok penyaji ada yang mau ditanyakan? Mbak Neni, Mbak Wici, Mas Lutfi. Tadi yang masih di kantor siapa tadi? Kelompok ketiga tadi. Oke, semua yang masih apa dalam perjalanan atau masih di kantor semoga lancar ya. Kalau tidak ada, baik kita akhiri saja ya kelas hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ada yang sudah hadir. Oh ya, difoto dulu. Hari ini tidak ada pertanyaan dari saya. Dan saya rasa emang materinya sudah lengkap ya, jadi tidak. Oke, kita foto dulu 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Sebentar. Namanya ada 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih.